Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan yang semoga Allah selalu lindungi dan semoga Allah memberikan kemudahan serta keistiqomahan dalam belajar. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga di hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah fi hadhil fursah sanwasil darsana al-fiqh wal an nahnu inda al-babir rabi min kitabis siyam wa huwa fil qada wa siyamil mustahab wa ma yukrahu wa yuhramu minas siyam. Alhamdulillah kita telah sampai pada bab keempat dari kitab puasa, dan bab keempat ini akan membahas tentang qada, mengganti puasa, wasiyam mustahab, puasa-puasa sunnah, wa ma yukrah, dan hal apa yang dimakruhkan, wa yuhram, dan yang diharamkan, minasiyam, dari puasa. Wa fihi masailu, dan pada bab ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, yang pembahasan pertamanya adalah qada usyami, mengkodok puasa, mengganti puasa. Kita simak ya, kita baca. Idza aftaral muslimu yauman, apabila seorang muslim berbuka suatu hari min Ramadan, dari bulan Ramadan, bi ghairi uzrin, namun tanpa sebab, wajib alaihi an yatuba ilallah, tanpa sebab yang syar'i, sebab yang dibolehkan oleh syariat Islam, wajib alaihi an yatuba ilallah, maka dia wajib untuk bertaubat kepada Allah, wa yastaghfiruhu, dan memohon ampun kepadanya, li'anna dzalika jurmun azimun, karena hal tersebut merupakan dosa yang besar, pelanggaran yang besar, wa mungkarun kabirun, dan perbuatan mungkar yang besar, wa yajibu alaihi ma'at taubah, dan wajib pula baginya selain taubat wal istighfar, selain taubat dan istighfar, al-qadha, dia juga wajib untuk mengqadha, biqadri ma aftara ba'da Ramadan, sebanyak hari yang dia batalkan lalu dia puasa setelah bulan Ramadan. Wa wujubul qada'i huna, dan kewajiban mengganti puasa yang batal di sini alal faur, harus bersegera, tidak boleh ditunda. Alas sahih, berdasarkan pendapat yang paling kuat, min aqwali ahli ilmi, dari pendapatnya para ulama. Li'annahu ghairu murakhas lahu fil fitri, karena ia bukanlah orang yang murakhas lahu, diberikan keringanan, fil fitri, untuk berbuka. Wal aslu an yuaddihi fi waqtihi, di mana hukum asalnya adalah melaksanakan puasa pada waktunya. Ya, dia malah batal. Jadi orang yang membatalkan puasa Ramadan tanpa sebab syar'i, maka ada 3 kewajiban yang harus dia lakukan. 1, bertaubat. Yang kedua, banyak istighfar. Yang ketiga, mengganti puasanya dengan cara segera habis Ramadan
langsung ganti, nggak boleh ditunda. Al-faqratu taliyah, paragraf yang berikutnya, amma idza aftara bi udhrin. Adapun jika dia berbuka karena sebab yang syar'i, kahaidin seperti haid, au nifas atau nifas, au marad atau sakit, au safar atau safar, au ghairi dzalik atau hal yang lainnya, minal a'dzaril mubihah lil fitri, yang termasuk dari uzur-uzur yang membolehkan untuk berbuka, fa innahu yajibu alaihil qada, maka kewajiban yang harus ditunaikan adalah mengqada. Ghairu annahu la yajibu alal faur, dan mengqadanya la yajib alal faur, tidak harus segera, bal alat tarahi, tapi boleh ditunda, ila Ramadanil akhir, sampai Ramadan tahun depan. Lakin yundabulahu, tapi disunahkan baginya untuk segera mengqada puasa. Wa yustahabbu ta'jilu bil qada, ya, disunahkan bersegera untuk mengganti puasa. Ta'jil bersegera bil qada, mengganti puasa. Li'anna fihi isra'an fi ibra'iz zimmah, karena dalam bersegera melaksanakan qada, otomatis dia juga bersegera menunaikan zimmahnya, tanggungannya. Ya, dia telah segera menyelesaikan tanggungan agamanya. Wali annahu ahwat lil abdi, dan yang seperti itu bersegera menyelesaikan qada, ahwat lebih berhati-hati, lil abdi untuk seorang hamba. Faqad yatra'u lahu, boleh jadi kedepannya, ma yamna'uhu, datang sesuatu yang menghalanginya, minas saum, dari menggantikan puasa, kamaradin wa nahwihi, seperti sakit atau yang semisalnya. Fa in akharahu hatta Ramadan sani, kalau dia mengakhirinya sampai masuk ke Ramadan tahun depan, dia masuk Ramadan tahun depan dan masih punya utang dari Ramadan tahun lalu, wa kana lahu udhrun fi ta'khirihi, namun dia menundanya karena ada uzur. Ya, dia sampai masuk ke Ramadan tahun depan dan masih nanggung hutang dari Ramadan tahun lalu, cuman dia menundanya karena ada uzur. Seperti apa uzurnya? Ka'an istamarro udhruhu, seperti uzurnya masih terus berlangsung. Contoh misalnya di Ramadan tahun lalu dia sakit sehingga batal puasanya. Sampai masuk Ramadan tahun depan sakitnya nggak hilang-hilang. Nah, ketika dia masuk Ramadan tahun depan, berarti dia masih menanggung hutang Ramadan tahun lalu. Ini artinya dia menunda karena ada uzur. Fa'alaihil qada, maka hendaklah ia mengganti puasanya, membayar hutang puasanya, ba'da Ramadan sani, setelah melewati Ramadan yang kedua, yaitu Ramadan tahun depan. Amma in akharahu ila Ramadan sani bighairi udhrin, adapun jika dia menunda bayar hutang puasa sampai masuk ke Ramadan tahun ke depan, bighairi udhrin, tanpa sebab, dia cuman malas, antar aja, tahu-tahu udah masuk Ramadan tahun depan dan utangnya belum kebayar. Fa'alaihi ma'al qada, maka selain dia mengganti puasa, selain dia membayar hutang puasa, it'amu miskina an kulli yaum, dia juga harus memberikan orang miskin makan sejumlah hari yang dia batalkan. Satu hari satu orang miskin. Ya, berarti dia harus puasa plus ngasih makan orang miskin. Wala yushtaratu fil qada'i tatabu, dalam membayar hutang puasa tidak disyaratkan untuk terus menerus. Misalnya dia punya utang 5 hari, berarti dia harus membayarnya dari Senin sampai Jumat secara berurutan. Ini enggak menjadi syarat. Bal yasihu mutatabi'an wa mutafarriqan, mengganti puasa itu boleh terus-terusan, boleh juga terpisah waktunya. Hari ini puasa, 2 hari ke depan enggak dulu.
setelah itu puasa lagi 3 hari ke depan, enggak dulu, boleh seperti itu. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridon, maka barang siapa di antara kalian sakit, au ala safarin, atau sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhor, hendaklah ia mengganti puasa yang ia batalkan pada hari-hari yang lain. Falam yashtarid subhanahu fi hadhil ayyam tatabu'a. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan syarat mengganti puasa harus secara tatabu, berurutan. Walau kana syarton, seandainya secara berurutan itu syarat, la bayyanahu subhanahu wa ta'ala, maka pastilah Allah menjelaskannya. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Asyamul mustahab, puasa sunnah. Min hikmatillahi azza wa jalla, di antara hikmahnya Allah azza wa jalla, kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmatihi, dan bentuk kasih sayangnya Allah, bi ibadihi, dengan para hambanya, adalah anja'ala lahum, Allah menjadikan untuk para hambanya, minat tatawwu, ibadah-ibadah sunnah, ma yumathilul faraid, yang bentuknya menyerupai ibadah wajib. Salat wajib ada salat sunnah, puasa wajib ada puasa sunnah, sedekah wajib ada sedekah sunnah. Wadzalika ziyadatan fil ajri, dan ibadah sunnah itu akan menambahkan pahala, wathawab, dan ganjaran lil amilin, bagi yang mengerjakannya, wajabaron lin naqsi, dan untuk menutupi kekurangan, wal khalal, dan kerusakan, alladzi qad yatra, yang bisa saja terjadi, alal fardhah, pada ibadah wajib. Faqad sabaqa ma'ana, dan telah berlalu bersama kita, annal faraidha, bahwa ibadah-ibadah wajib, tukammalu minan nawafil, akan disempurnakan pahalanya dengan ibadah sunnah, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Wal ayyam allati yustahabbu, dan hari-hari yang disunnahkan, siyamuha, untuk melaksanakan sunnah, hiya, adalah al awal, yang pertama, siyamu sittati ayyamin min syawalin, puasa 6 hari di bulan Syawal. Di hadis Abi Ayyub al-Ansari, berdasarkan hadisnya Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, man shoma ramadhana, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia melanjutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka orang itu seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Asani, yang kedua, siyamu yaum arafat li ghairil hajj, puasa hari Arafah bagi yang tidak haji. Li hadis Abi Qatadah, berdasarkan hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi arafatin, puasa hari Arafah, ahtasibu alallah, saya berharap kepada Allah, kata Nabi, an yukaffira sanatal lati qablaha, bisa menghapus dosa-dosa untuk 1 tahun yang lalu, wa sanatal lati ba'daha, dan untuk 1 tahun yang akan datang. Ammal hajj, adapun orang yang sedang melaksanakan haji, fala yusannu lahu siyam yaumi arafah, tidak disunahkan baginya untuk berpuasa hari Arafah. Li'anna Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftara fi dzalik, beliau tidak puasa pada dzalikal yaum, pada hari Arafah. Wan nasu yanzuruna ilaihi, dan orang-orang melihat hal itu. Wa li'annahu aqwa lil hajj, karena tidak berpuasa pada hari Arafah itu lebih menguatkan orang yang haji, alal ibadah, untuk beribadah, wa du'a, dan berdoa,
fi dzalikal yaum, pada hari itu, yaitu hari Arafah. Asalis, yang ketiga, siam yaumi Asyura, puasa hari Asyura. Faqad su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya an saumi Asyura, tentang puasa Asyura. Itu 10 Muharram, puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, ahtasibu Allah, saya berharap kepada Allah, an yukafir sanatallati qablaha, puasa itu akan menghapus dosa untuk 1 tahun yang sebelumnya. Wa yustahabu siyam yaumi qablahu, dan disunahkan untuk puasa Asyura agar berpuasa juga 1 hari sebelum hari Asyura, au yaum ba'dahu, atau berpuasa 1 hari setelah Asyura. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabil, seandainya umur saya sampai ke tahun depan, la asuman natasi, tentu saya akan berpuasa tanggal 9 Muharram juga. Jadi bukan tanggal 10 saja, tapi tanggal 9-nya juga. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu, berpuasalah kalian, yauman qablahu, 1 hari sebelum Asyura, au yauman ba'dahu, atau 1 hari setelah Asyura. Khaliful Yahud, hendaklah kalian menyelisihi orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, untuk menyelisihi mereka, hendaklah kita menambahkan 1 hari puasa, yaitu sebelum Asyura-nya atau sesudah Asyura. Arabi, yang keempat, shaumul itsnaini wal khamis, puasa hari Senin dan Kamis. Min kulli usbu, di setiap minggu. Li hadisi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataharra siyamal itsnain, selalu menunggu-nunggu puasa Senin, wal khamis, dan Kamis. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'mal, amalan itu akan diangkat, disetor ke langit, yaumal itsnaini wal khamis, di hari Senin dan Kamis. Fa'ahabbu, dan saya ingin, an yu'radu amali, amalanku disetorkan, wa ana sha'im, dan saya dalam keadaan berpuasa. Al-khamis, yang kelima, siyam salasati ayamin min kulli syahrin, puasa sebanyak 3 hari di setiap bulan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Abdillah bin Amr, hal ini berdasarkan sabda Nabi kepada sahabat Abdillah bin Amr, sum minasyahri salasata ayamin, puasalah kamu setiap bulan sebanyak 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalha, karena sesungguhnya kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya sebanyak 10 kali lipat. Wa dzalika mithlu siyamid dahri, orang yang rajin puasa 3 hari setiap bulan, maka akan dicatat seperti orang yang puasa 1 tahun penuh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ausani khalili, kekasihku berwasiat kepadaku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisalatin, dengan 3 wasiat. Siyami salasati ayamin min kulli syahrin, berpuasa sebanyak 3 hari di setiap bulan. Wa rak'atai duha, dan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anam, dan melaksanakan salat witir sebelum tidur. Wa yustahabbu an takunal ayyamul bid, dan disunahkan puasa 3 hari ini di setiap bulan yang dikenal dengan ayyamul bid. Wahia, itu dilaksanakan pada tanggal Thalith Ashar 13, Warabi Ashar 14, wal Khamis Ashar 15. Di hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana minkum sha'iman minasyahri,
siapa di antara kalian yang ingin berpuasa di setiap bulan, falyasum thalathal bid, hendaklah dia berpuasa pada 3 hari putih, yaitu 13, 14, dan 15. Asadis yang keenam, saum yaumin wa iftaru yaumin, puasa sehari dan berbuka sehari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam, sebaik-baik puasa, siyamu Dawud alaihissalam, adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman, dahulu beliau berpuasa sehari, wa yuftiru yauman, dan berbuka sehari. Wa hadza min afdhali anwa'i tatawwu, dan ini adalah sebaik-baik puasa sunnah, sebaik-baik ibadah puasa yang sunnah. Asabi yang ketujuh, siyamu syahrillahil muharram, berpuasa di bulan Allah Muharram. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'di Ramadan syahrullahil muharram, sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal faridah, dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib yang 5 waktu adalah sholatul lail, sholat malam. Asamin yang ke-8, siyamu tis'i dzulhijjah, berpuasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Wa tabda'u min awwali yaumin min syahri dzulhijjah, dan puasa ini dimulai dari hari pertama bulan Zulhijjah. Wa tantahi bil yaumit tasi, dan berakhir pada hari ke-9-nya, wa huwa yaum Arafah, yaitu hari Arafah. Wa dzalika li umumil hadis, dan hal itu berdasarkan keumuman hadis al-waridah yang ada fi fadlil amal fiha, yang menjelaskan keutamaan beramal di bulan Dzulhijjah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min ayyamin, tidak ada suatu hari, al amalus sholih fihinna, yang jika pada hari itu amal soleh dikerjakan, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ashar, dibandingkan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Arti gampangnya begini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah sebaik-baiknya hari untuk beramal soleh, karena beramal soleh pada hari itu sangat dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan beramal di selain 10 hari tersebut. Wasaumu minal amalis soleh, dan puasa termasuk amal soleh. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, ma yukrahu wa yuhramu minas siyam, yang dimakruhkan dan diharamkan dari berpuasa. Al-awwal, yang pertama, yukrahu ifradu syahri rajabin bisyam, dimakruhkan mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa, atau dengan kata lain mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Li'anna dzalika min sya'airil jahiliyah, karena hal tersebut merupakan syiarnya, kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Wa qad kanu yu'adzibuna hadza syahra, karena dahulu orang-orang jahiliyah memuliakan bulan Rajab. Falau shamahu ma'a ghairihi lam yukrah, kalau dia berpuasa bulan Rajab juga pada bulan yang lainnya dia berpuasa, maka lam yukrah, hal tersebut tidaklah makruh. Li'annahu la yakun hina idzin, karena orang yang melakukannya tidak dikatakan sebagai orang yang mukhassis, mengkhususkan lahu bulan Rajab bisyam, dengan puasa. Rawa Ahmad bin Kharashah bin Hur, diriwayatkan oleh Ahmad bin Kharashah bin Hur, qala, dia berkata, ra'aitu Umar bin Khattab, aku melihat Umar bin Khattab, yadrib, memukul, akufa mutarajibin, memukul telapak tangan orang-orang yang mengkhususkan puasa di bulan Rajab, hatta yadu'uha fit ta'am, sampai mereka meletakkan telapak tangan mereka
di atas makanan. Wa yaqulu, dan Umar berkata, kulu, makanlah kalian, fa innama huwa syahrun, karena sesungguhnya bulan Rajab itu bulan biasa. Kanat tu'azzimuhu jahiliyah, tapi orang-orang jahiliyah dulu mengagungkannya. Atsani, yukrahu ifrad yaumil jum'ah bisyam, makruh berpuasa hanya pada hari Jumat saja. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumal jum'ati, jangan kamu puasa cuma di hari Jumat, illa antasumu, kecuali puasa yang kamu lakukan, illa antasumu, kecuali kamu berpuasa yauman qoblahu, satu hari sebelum hari Jumat, au yauman ba'dahu, atau satu hari setelah hari Jumat. Maksudnya gini, siapa yang mau puasa di hari Jumat, hendaklah dia puasa juga di hari Kamis atau di hari Sabtunya. Jangan Jumatnya doang. Fa in shamahu, jika dia berpuasa di hari Jumat ma'a ghairihi, dan juga diikuti dengan puasa di hari Kamis atau Sabtu, fala ba'sa bidzalik, maka hal itu tidaklah makruh. Lil haditsil madi, berdasarkan hadis yang telah lalu. Asalis, yang ketiga, yukroh ifrad yaumi sabti bisyam, makruh mengkhususkan puasa hanya di hari Sabtu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yauma sabti, jangan kamu puasa cuma di hari Sabtu, illa fi maftarada alaikum, kecuali kamu melaksanakan puasa yang memang ada sebabnya dan terjadi pada hari Sabtu. Misalnya kamu pengen ganti puasa Ramadan, pengen bayar hutang puasa Ramadan, dan kamu lakukan di hari Sabtu, maka itu nggak apa-apa, ada sebabnya. Atau kamu pengen puasa, misalnya kamu pengen puasa Syawal tapi nggak berurutan, dan kamu mulai di hari Sabtu, boleh. Intinya boleh puasa di hari Sabtu kalau ada sebabnya. Kalau nggak ada sebabnya, maka nggak boleh puasa di hari Sabtu saja. Wal maksud, dan yang dimaksud di sini, an-nahyu an ifrodihi, larangan berpuasa di hari Sabtu adalah melarang hanya puasa di hari Sabtu saja tanpa sebab. Wa takhsisuhu bisyam, dan mengkhususkan puasa dengan hari Sabtu tanpa sebab. Amma idza dumma ila ghairihi fala ba'sa, tapi kalau dia juga melanjutkan puasanya satu hari sebelum Sabtu atau satu hari sesudah Sabtu, maka boleh. Jadi siapa yang pengen puasa hari Sabtu, silahkan puasa juga di hari Jumat atau di hari Minggunya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ummil mu'minin, kepada ummul mu'minin Juwairiyah, wa qad dakhala 'alaiha yaumul jum'ah, dan di mana hari Jumat telah masuk. Hari itu adalah hari Jumat. Ya, hari tersebut adalah hari Jumat, hari di mana Nabi berkata kepada Ummul Mukminin itu hari Jumat. Wahya shaimah, dan Ummul Mukminin pada hari Jumat itu dalam keadaan puasa. Kata Nabi, asumti amsi, apakah kamu telah berpuasa di hari kemarin? Qalat la, Ummul Mukminin bilang enggak. Qala, lalu Nabi bilang lagi, turidina antasumi godan, apakah kamu hendak berpuasa juga di hari esok? Qalat la, kata Ummul Mukminin tidak. Qala, maka Nabi bersabda, faaftiri, maka jangan puasa, artinya berbukalah. Fadalla qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menunjukkan, yaitu sabda Nabi, turidina antasumi godan, apakah kamu pengen puasa di hari esok, yaitu hari Sabtu, ala jawazi siyami yaumi sabti ma'a ghairihi. Sabda Nabi itu menunjukkan bolehnya berpuasa di hari Sabtu jika diikuti dengan berpuasa pada hari sebelum Sabtu atau sesudah Sabtu. Qala al-Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, akiba ikhraji hadis, setelah mengeluarkan hadis an-nahyil madi, tentang larangan yang tadi, wa makna karahiyah fi hadza, yang dimaksud dengan makruh di sini, an yahtasu rajulu,
seorang laki-laki atau seorang perempuan mengkhususkan yauma sabti, hari Sabtu disiam dengan puasa tanpa sebab. Li'annal yahud, karena orang-orang Yahudi yu'adzimuna yauma sabti, mereka mengagungkan hari Sabtu. Baik para siswa SMA Plus Liwaul Furqon, mungkin sampai di sini pembelajaran fikih kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang ada sesuatu belum paham, silakan tanya ke Ustadz lewat WhatsApp, silakan. Dan mohon dicatat hal-hal yang paling penting, diingat baik-baik, kalau bisa hadisnya juga dihafal. Apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Ustadz, dan Ustadz memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada ma astati'u an aqula lakum. Ini yang mungkin bisa Ustadz sampaikan. Syukron ala husni ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.